1 Timotius 1 ayat yang ke-12 ya. Kalau kita lihat di sana ucapan syukur dan atas kasih karunia Allah ya. Rasul Paulus menulis ya dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia telah menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar, ayat 15, dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara, kalau kita membaca di sini adalah ucapan syukur dari Rasul Paulus yang dinaikkan kepada Tuhan. Dia berkata bahwa ya, aku bersyukur kepada Yesus, aku bersyukur kepada Dia, Kristus, yang menguatkan aku, ya, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, ya, Tuhan itu memilih seseorang itu, ya, memang luar biasa. Tuhan tidak melihat latar belakangnya. Itulah dikatakan bahwa kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia. Contohnya siapa? Rasul Paulus ya. Contohnya siapa? Saya. Rasul Paulus juga dulu orang yang bejat, orang yang jahat, dia pembunuh. Tapi ya dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi pelayan Kristus, menyampaikan firman Tuhan. Makanya dia berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, saudara, saya berdoa juga supaya kita ini menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Bukan soal besar atau tidaknya ya bagaimana pelayanan kita, tetapi kita kedapatan dikatakan setia. Karena Ia menganggap aku setia dan Ia mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kesetiaan itulah yang Tuhan cari dari kehidupan seseorang. Ya, ketika kita sudah menerima Yesus, ya, kita masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Apakah kita ini mau setia, saudara ya? Setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya. Dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus bilang, aku ini setia. Tuhan menganggap aku ini setia. Ya, kata setia itu tidak mudah, gampang diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Orang yang setia kepada Tuhan artinya dalam segala keadaan dia tetap setia. Jangan hanya karena ada pergumulan sudah nggak setia, nggak mau berdoa lagi, udah nggak usah pelayanan lagi, nggak usah gini. Kenapa? Saya itu capek menunggu Tuhan, menunggu janjinya, melihat jawaban doanya tidak saya lihat. Sudahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Saudara, ya, orang yang setia itu yang orang yang teruji dalam segala keadaan, baik ataupun tidak baik, dia tetap percaya pada Tuhan. Kita tahu Rasul Paulus ketika dia dipilih, dia bukan orang benar. Dia orang bejat, orang berdosa, orang yang benar-benar kotor. Ya, tetapi Tuhan memilih dia, saudara. Dan ketika Tuhan memilih dia, Tuhan mengangkat dia, ya dia dipercayakan di dalam sebuah pelayanan. Kenapa? Karena Tuhan anggap dia setia. Dia katakan di situ ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang ganas, seorang penganiaya. Ia bayangkan, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kenapa kita bisa diselamatkan? Karena kasih karunia, dikatakan bukan karena perbuatan baik kita. Ya, karena memang dulu kita melakukan semua kejahatan itu karena kita tidak mengenal Tuhan. Saya dulu hidup dalam dosa karena saya tidak mengenal jalan Tuhan. Saya tidak mengenal Tuhan. Rasul Paulus dulu membunuh orang-orang Kristen karena dia tidak mengenal jalan Tuhan. Dia melakukan itu di luar iman, dikatakan, yaitu dia melakukan itu semua tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kalau kita belum tahu, kita melakukan kejahatan, ya Tuhan mengampuni. Tapi kalau kita sudah tahu, ya tapi kita pura-pura nggak tahu dan kita terus melakukan kejahatan, nah itu yang berbeda, saudara ya. Jadi hati-hati, ya semakin banyak kita tahu firman Tuhan, semakin kita ini dituntut untuk menjadi pelaku firman. Kalau Rasul Paulus bilang dulu, aku seorang penghujat, seorang penganiaya, aku seorang ganas, ya
Tetapi Tuhan mengasihinya karena dia melakukan semua itu tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Berbeda ketika kita sudah punya iman pada Yesus tapi kita sengaja terus melakukan kejahatan demi kejahatan. Nah, itu yang tidak boleh, saudara. Ya, biarlah kita ini semua mau berdoa, Tuhan ubah kami. Kami sudah punya pengetahuan tentang kebenaran. Kami sudah punya pandangan, kami sudah diberikan oleh Tuhan hukum-hukum Tuhan, janji-janji Tuhan, dan itu semua indah. Karena itu ajar kami Tuhan untuk hidup menekan kedagingan kami dan hidup dalamnya. Dulu Rasul Paulus pembunuh, dia bunuh para pengikut Kristus, dia seorang teroris dulu ya. Kalau ada orang beribadah kepada Kristus, dia datang, dia aniaya, dia bunuh, dan dia merasa dia berbuat bakti kepada Tuhannya dengan membunuh orang Kristen. Tapi dia berkata, itu semua aku lakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, sekarang kita melakukan kejahatan, apakah itu di luar iman atau di dalam iman? Setelah kita percaya pada Yesus, setelah kita mendengarkan firman, setelah kita tahu kebenaran, tapi kita masih terus hidup dalam dosa, nah itu namanya kita melakukan kejahatan di dalam iman dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Ya, dikatakan Rasul Paulus bilang, tapi justru karena dia itu tidak mengetahui, dia berdosa. Ayat 14 dibilang, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus, ya. Dan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka semua akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus merasa diri sebagai orang yang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa. Karena itu, saudara, ketika dia diselamatkan Tuhan, dia merasa dia hutang nyawa, dia merasa dia hutang budi kepada Tuhan. Makanya dia tidak pernah sia-siakan. Orang yang merasa berhutang banyak itu, dia akan bersyukur ya ketika diampuni, saudara. Rasul Paulus terbukti kesetiaannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia menerima ya anugerah keselamatan, dan dia hidup di dalam anugerah keselamatan itu, dan dia juga setia kepada Tuhan karena dia merasa perbedaan hidup yang begitu nyata. Dulu sebelum dia mengenal Yesus, dia pembunuh, dia anggap itu baik. Masa orang membunuh baik, saudara? Ya, namanya pembunuh itu ya tetap nggak baik ya, tetapi Tuhan mengasihi dia karena dia belum tahu. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan itu. Tanpa pengetahuan akan kebenaran, dia lakukan itu semua. Di luar iman dia melakukan itu. Nah, setelah dia di dalam iman, punya pengetahuan tentang firman Tuhan, dia menjadi orang yang setia.